wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mentor Tilok 1, Ibu Aya Sofiani SPDMPD, kepada teman-temanku peserta Tilok 1 yang saya sayangi, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kenikmatan bertemu pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023. Pada hari ini saya Ika Dian Octavina akan menyampaikan laporan orientasi bagi pegawai perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dengan judul pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuan pelaksanaan orientasi PPK diantaranya: 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etik instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dan dasar ASN berakhlak. Manajemen PPK ada 9. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kerja. Yang keempat, perjanjian tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Ketujuh, disiplin. Kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan kesembilan, perlindungan. Perilaku kerja berakhlak diantaranya: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Visi SMP Negeri 3 Moga, yaitu terwujudnya sekolah berkualitas berbasis IMTAK dan Visi SMP Negeri 3 Moga diantaranya yaitu terwujudnya sekolah berkualitas berbasis IMTAK dan IMTEK serta berwawasan lingkungan. Misi SMP Negeri 3 Moga ada 17, diantaranya: 1. Mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien. Ketiga, mewujudkan penilaian prestasi akademik dan non-akademik yang tangguh dan kompetitif. Keempat, pelaksanaan pengembangan peningkatan standar kelulusan dan kelulusan. Kelima, mewujudkan sumber daya manusia pendidik dan tenaga pendidikan yang mampu dan tangguh dalam melaksanakan tugas atau kegiatan. Yang keenam, mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Ketujuh, mewujudkan peningkatan kelembagaan
dan manajemen berbasis sekolah yang tangguh. Kedelapan, pelaksanaan program penggalangan pembiayaan sekolah. Kesembilan, pelaksanaan pengembangan penilaian pembelajaran. Kesepuluh, menciptakan lingkungan yang sehat, indah, dan menyenangkan. 11, pengembangan jiwa yang optimis, bekerja cepat, dan bekerja cerdas. Ke-12, mewujudkan warga belajar yang beriman dan bertakwa. 13, mewujudkan generasi yang religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Ke-14, berlatih untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 15, menciptakan karya yang inovatif dan berdaya guna. 16, menerapkan pembelajaran berbasis e-learning. 17, menyelenggarakan penilaian berbasis e-learning. Begitulah 17 misi SMP Negeri 3 Moga. Rencana hasil kerja tahunan, manajemen pembelajaran. Tahapan kegiatan meliputi pembuatan silabus, RPP, melaksanakan pembelajaran dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, mencerdaskan, menguatkan, menilai, mengevaluasi, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran. Hasil kegiatan, administrasi pembelajaran, kompeten dan kolaboratif. Saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan kinerja terbaik, mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki dan berkolaboratif dengan rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah melalui kegiatan MGFP. Rencana hasil kerja tahunan. Kegiatan diklat fungsional diikuti dengan ketentuan mengikuti kegiatan diklat secara online. Hasil kegiatan sertifikat diklat kompeten adaptif. Saya mengikuti diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi dan pengembangan kreativitas. Rencana hasil kerja tahunan. Kegiatan kolektif guru atau MGFP sekolah dalam meningkatkan kompetensi keprofesian guru. Di antaranya yaitu ada 3. 1. Melakukan koordinasi dengan semua anggota MGFP sekolah. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, penentuan materi untuk pembuatan soal dan kisi-kisi, yaitu PTS dan PAS. Yang kedua, hasil kegiatan, notulen hasil MGFP sekolah, perangkat kurikulum dan pembelajaran, soal dan kisi-kisi PTS dan PAS secara kolaboratif, yaitu saya melakukan diskusi dengan anggota MGFP sekolah untuk menyamakan persepsi. Rencana hasil kerja tahunan. Pengawasan ujian penilaian dan evaluasi
terhadap proses dan hasil belajar siap dilaporkan. Pengawasan ujian, penilaian, evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Hasil kegiatan yaitu berupa berita acara ujian, daftar hadir, peserta ujian, soal remedial, dan pengayaan analisis hasil belajar dilakukan secara akuntabel, yaitu saya melakukan tugas dalam pengawasan ujian dan membuat analisis hasil belajar dan melaksanakan remedial. Rencana hasil kerja tahunan. Terlaksananya tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagai wali kelas, yaitu pembuatan laporan hasil belajar siswa dan pengelolaan kelas. Hasil kegiatan: pengelolaan kelas, administrasi kelas, daftar kumpulan nilai atau ledger, buat buku laporan, penilaian belajar, pembagian hasil belajar siswa, yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Saya melaksanakan tugas sebagai wali kelas dengan bertanggung jawab serta mampu memahami dan membuka terhadap masukan dari wali murid. Penutup. Setelah mengikuti kegiatan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPK di Kabupaten Pemalang, kita sebagai pendidik mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak demi tercapainya tujuan pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika Dian Oktavina yang sudah mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan PPK Kabupaten Pemalang. Sedikit masukan atau catatan nanti bisa ditambahkan ya Bu Ika. Terkait dengan hasil kegiatan di tahun kedua, di situ tertulis untuk hasil kegiatan dari Diklat adalah sertifikat ya, tinggal ditambahkan saja selain sertifikat. Setelah Bu Ika mengikuti Diklat, Bu Ika juga bisa memperoleh informasi atau ilmu yang dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Ya, jadi yang di tahun kedua ya, tahun kedua ya, boleh kok bisa kerja atau ini di sini juga sudah ada catatannya, nanti bisa ini saya hanya menyampaikan. Ya, saya ulangi, untuk di tahun kedua di situ terdapat diklat. Hasilnya adalah sertifikat ya, dan lebih penting lagi hasil diklat selain sertifikat adalah ilmu atau informasi yang didapatkan selama mengikuti diklat yang selanjutnya bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Kemudian untuk tahun ke berapa yang penilaian? Penilaian tahun ke yang penilaian yang keempat, berarti sebelumnya. Di sini setelah adanya evaluasi itu selain dari ada berita acara ujian yaitu merupakan administrasinya. Nah, yang lebih penting lagi adalah data kemampuan atau kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Ditambahkan itu saja. Yang lain sudah cukup, sudah